seandainya terjadi perbedaan puasa. Nah, pendapat yang benar bagaimana? Tak perlu diperdebatkan minusnya itu, tidak perlu diperdebatkan asumsinya. Nabi sudah menyelamatkan kita. Apa kata Nabi? As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha wajib bersama pemerintah. Itu hadis Nabi loh. Ini pakemnya udah jelas. Makanya satu-satunya negara yang terjadi perbedaan hari raya pada masyarakatnya hanya Indonesia Raya tercinta. Karena nggak paham hadis ini. Di negara Arab nggak ada yang beda hari raya. Malah di Arab Saudi yang beda sama kerajaan Saudi dihukum pancung. Malaysia negara tetangga nggak ada yang beda hari raya. Karena ada yang berani mengumumkan beda sama pemerintah, ditangkap, dipenjarakan. Kita ini negara demokrasi. Indonesia ini negara paling demokratis sedunia internasional. Cuman menghimbau saja ibu-ibu ikut pemerintah. Makanya ibu-ibu ini yang masih punya suami, coba ngacung yang masih punya suami ini. Yang masih punya suami ya Bu, kalau suaminya meninggal duluan, kalau betul-betul cinta sama suami, kuburkan di kamarnya sendiri. Ya kalau memang cinta sama suami, nyontoh Aisyah. Kata ibu-ibu, sorry. Hidupnya nyusahin, mati juga tambah nyusahin, kata dia. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan selamat milad kepada Majelis Taklim Aisyah. Mudah-mudahan senantiasa jamaahnya semakin banyak, pengajiannya semakin ramai, bukan hanya ramai tapi berkualitas, ibu-ibunya tambah ilmunya terus. Enteng jodoh, emang ulang tahun apaan? Ya mudah-mudahan senantiasa pengajiannya semakin maju, semakin istiqomah untuk meraih mengharapkan ridho Allah, untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan adanya sarana, salah satu sarana Majelis Taklim ini akan mendapatkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sekeluarga yang memperingati 14 tahun meninggalnya Pak Alimin, yang mulia. Kemudian juga kebetulan kita ambil momennya di waktu ulang tahun pengajian Aisyah yang alhamdulillah sampai saat ini sudah yang ke-7. Jadi sudah 7 tahun ya. Berarti kita sudah SMP, usia udah lebih pintar. Kemudian ibu-ibu, selain daripada itu, pada biasanya kita adakan lotre umroh, ya Bu ya. Tapi mohon maaf, ini Bu Halimah Siregar ada ya? Bu Nur Halimah ada nggak? Hadir nggak? Nggak hadir ya. Nah, mohon maaf kami sampaikan karena sudah 2 orang yang tertunda, ya Bu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti katanya di bulan Syawal itu akan berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa ya Bu. Makanya hari ini nanti kita akan ada juga lotre untuk 1 orang. Siapa itu nanti? Wallahu a'lam. Ya Bu ya. A'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Ta'mir Masjid Al-Muhajirin yang diwakili oleh Ustadz Hammam Syafi'i. Karena belum minum tadi sempat lupa nama saya. Biasanya karena belum minum aqua katanya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Majelis
Ta'lim Aisyah Bandar Lampung, Ibu Hajjah Maliyah Alimin beserta segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, ibu-ibu jamaah rutin jamaah Majelis Taklim Aisyah Bandar Lampung. Hari ini kita berkumpul pagi dalam rangka satu ngehaul haul 14 tahun wafatnya Bapak Haji Alimin, sekaligus juga milad Bu ya, pakai dal, milad. Karena kalau milad nggak pakai dal, bahasa orang jemugan, bahaya itu Bu. Karena kan banyak jemugan kan, banyak orang Sumatera Selatan bagian Ogan Komering Ulu itu kalau nggak pakai huruf dal Ustaz Hamam bahaya. Paling dia nanya artinya apa, saya nggak bisa menjelaskan di sini. Jadi makanya saya nulis Bu milad di Facebook. Oh, keluarga saya dari kampung komen semua. Apa itu maksudnya kata dia? Oh, kata saya hari lahir, ulang tahun. Oh, itu maksudnya. Jadi harus hati-hati. Bahasa itu sangat baik di kalangan masyarakat tertentu, tapi sangat jorok didengar oleh masyarakat tertentu. Saya pernah diprotes orang banyak Bu, gara-gara saya mengadakan pengajian akbar di lapangan Waidadi. Akbar, penceramahnya Ustadz Cepot. Rame orang komentar. Saya nggak tahu, saya dimaki-maki orang. Oh, memang di TV nyebutnya Ustadz Cepot kan? Saya nggak tahu. Oh, ternyata dalam bahasa Lampung ya, bahasa gaul sekarang itu tuh bahaya sekali bahasa itu. Kata saya sama panitia, ganti nama aslinya Kiai Haji Ahmad Ihsan. Karena nama aslinya Kiai Haji Ahmad Ihsan Bu, yang sering ceramah di TV. Tapi beliau sekarang sudah wafat, meninggal dunia. Artinya memang bahasa itu jadi baik di kalangan tertentu, tapi jadi jorok di kalangan yang lainnya. Baik, kemudian yang berikutnya kayak orang Jawa tuh. Yang jenengan Bu, kalau ngomong patok kayu gitu, itu kalau di orang Ogan saru itu ya. Jadi bahasanya sederhana, biasa saja di kalangan masyarakat tertentu. Orang Jawa ngomongnya patok, orang Ogan ngomongnya jorok, naudzubillah. Ini penting, namanya kebijaksanaan bahasa. Yang nggak ngerti nggak usah nanya terjemahan lah, bahaya. Baik, sekarang kita milad Majelis Taklim Aisyah yang ke-7 ya. Semoga Majelis Taklim Aisyah semakin barokah, semakin istiqomah. Karena yang namanya ngaji ini Bu, raudhatun min riyadil jannah, adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Kalau ibu-ibu sudah suka dengan pengajian, dengan majelis taklim, berarti suka dengan taman surga. Kalau sudah demen sama taman surga, itu tanda alamat bakal masuk surga. Allahumma amin. Dan yang ketiga, kita ini song-song Ramadan sekaligus undian umroh. Subhanallah. Mudah-mudahan yang hadir ini dapat semua. Tapi giliran. Baik ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama ingin saya tegaskan tentang haul. Haul ini memperingati kematian atau mendoakan almarhum pada momen kematiannya, momen wafatnya. Disebut haul karena setahun sekali. Saya ditanya, boleh nggak kita melestarikan tradisi haul? Jawabannya boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap setahun sekali ngehaul juga. Orang Jawa nyebutnya ngehaul ya, menghaul para syuhada Uhud. Nabi pergi ke Syi'ib
di mana tempat dimakamkannya para syuhada yang gugur pada perang Uhud, dan beliau berkunjung ke sana setiap setahun sekali. Maka disebut dengan ngehol. Jadi Nabi saja ngehol buat syuhada Uhud. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi rajin betul mengunjungi makam keluarganya di Baqi'. Baqi' itu di mana, Bu? Baqi' itu di mana? Madinah, samping Masjid Nabawi. Jadi Nabi rajin datang ke Baqi'. Setahun sekali Nabi datang ke Baqi', tiap malam Jumat Nabi datang ke Baqi'. Makanya kita punya tradisi kalau tiap malam Jumat mendoakan ahli kubur. Itu mengamalkan kebiasaan Nabi malam Jumat ziarah kubur. Jadi Nabi itu mendoakan ahli kuburnya, Bu, langsung datang ke kuburan. Cuman orang Indonesia ini penakut. Karena di kuburan banyak kuntilanak sama genderuwo. Malam Jumat serem datang ke kuburan. Nah, karena kita merasa serem datang ke kuburan malam Jumat, maka kita mendoakan atau ziarah kuburnya dari rumah. Maka istilahnya ngirim, ya Bu, ngirim Fatihah, ngirim Yasin, berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada ahli kubur. Jadi yang namanya ngehol itu hukumnya mubah. Bahkan ngehol untuk orang solih bisa menjadi sunnah. Kan sunnah Nabi ngehol buat para syuhada Uhud. Nah, kita ngehol untuk orang tua kita. Mengapa kita ngehol? Dikarenakan hadiah terbaik untuk orang mati itu doa plus sedekah. Makanya ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah terbaik ilal mauta, untuk orang mati. Ini kita hadiahkan pahala mengumrohkan jamaah. Ada berapa yang diumrohkan Bu Haji? Sudah 6 ya? Sudah sekitar 6 yang diumrohkan. Ini mau ada umroh baru lagi. Umroh itu pahalanya begini, Bu. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Yang namanya umroh itu menghapus dosa-dosa. Nah, ini pahala umroh ini kita hadiahkan buat almarhumah yang telah wafat meninggal dunia, khususnya Bapak Haji Alimin yang pahalanya, nilainya, fadilahnya menghapus dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan mengumrohkan jamaah ini Bapak Haji Alimin dihapuskan semua dosa-dosanya. Allahumma amin. Kan ada keterangan begitu, umroh itu menghapus dosa. Apalagi ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, inna abi mata, sesungguhnya abiku, bapakku mati. Itulah orang Arab, Bu. Kalau ngomong mati ya mati. Sama gok jemugan. Mati. Bong, bakula mati. Mati ngomongnya. Kalau orang Jawa kan halus, nggak mau ngomong mati itu, meninggal, wafat, apa? Sedo yang banyak ya. Bapakmu pun sedo misalnya kan lembut. Kalau orang Ogan mati. Kemana? Ibung mah itu dekin anak gila mati. Begitu bener, Bu. Bagi orang Ogan terlembut aja itu. Ya sama orang Arab ngomongnya mati. Kalau kita kan pakai tingkatan. Kalau raja mangkat, kalau tokoh wafat, orang tua sedo, orang biasa meninggal dunia, kecelakaan tewas, mulai turun tuh. Tapi kalau preman mati lagi mabok bongkok, diobong nang neraka, ada aja ya, ada tingkatannya. Mati. Inna abi mata, bapakku mati. Walam yus, kemarin waktu mati nggak ada wasiatnya, nggak ada pesannya, nggak ada omongannya, nggak punya permintaan. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, kata sahabat ini,
Apa yukaffir anhu in tasaddaqtu anhu? Apakah dosa bapakku ini bisa dihapuskan jika aku anaknya, jika kami keluarganya sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, ya, dosa bapakmu bisa dihapuskan. Makanya sedekah keluarga yang masih hidup ini, Bu, bukan hanya mengirim pahala, bukan cuma nambah tabungan jariah. Ibu-ibu nih sedekah buat pembangunan Ponpes Rahmatul Ummah. Kan lagi ngecor ini, Bu. Hari ini lagi ngecor, kan saya dari sana tadi itu. Sudah saya videokan, sudah saya share. Itu sedekah jariah. Jadi bukan cuma dapat pahala tuh keluarga kita yang kita hadiahi, tapi juga dihapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ijabah. Allahumma amin. Nah, spesial hari ini ada sedekah dari Majelis Taklim Aisyah buat Bapak Haji Alimin dan almarhumah, yakni sedekah hadiah umrah. Bukan cuma pahala umrah yang akan didapatkan oleh almarhum dan almarhumah, tapi juga dihapuskan semua dosa-dosanya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena itulah hadiah terbaik buat orang mati. Kita ini kan kadang-kadang sering gagal paham. Mohon maaf betul, Bu, sibuk betul ngijing kuburan. Seolah-olah kalau ngijing itu pengaruh buat orang mati. Saya kasih tahu ya, Bu, ngijing itu nggak ngaruh buat orang mati, Bu. Silakan ngijing yang paling bagus, nggak ngaruh. Apa kalau dikijing dia hore-hore gitu? Hore, kuburan gua dikijing. Enggak. Apa dia jadi senang? Enggak ngaruh. Padahal bahkan bisa dosa loh, Bu, ngijing itu. Lo kok bisa dosa? Kalau kita ngijing kuburan di tanah wakaf, tanah wakaf, itu dosa. Karena tanah wakaf bukan tanah kita. Kapan kita beli tanahnya? Nah, ini saya luruskan sama ibu-ibu yang suka ngijing kuburan di tanah wakaf, TPO, Taman Pemakaman Umum. Itu tanah wakaf kan? Kita ngijing kuburan, malaikat nanti tanya kapan lu beli tanahnya. Saya senang malah kayak artis-artis itu, beli tanah kuburan di tempat yang mahal, tapi beli dia. Jadi dia mau kijing kayak mana pun sah saja, boleh. Nah, gimana biar menjadi boleh nggak dosa ngijing di tanah wakaf? Harus minta izin sama nadirnya. Siapa nadir tanah wakaf itu? Entah kadus, entah kades, entah camat, entah wali kota, entah gubernur, entah KUA, atau ustadz, siapa nadirnya, harus minta izin. Itu pun ada aturannya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan ngijing. Payah juga orang Bandar Lampung ini, kaya-kaya tapi nggak kebeli tanah kuburan. Ibu-ibu yang sugih tapi belum punya tanah kuburan, saya punya tanah dekat makam di Wekan di situ, Bu. Kalau mau dibeli buat bangun pondok soalnya sayanya, Bu. Kalau mau dibeli nggak apa-apa, deket, Bu, 500 meter, nggak perlu izin lagi. Karena sudah dapat izin tanah yang luas buat TPU. Di situ bisa buat makam pribadi, luasnya 500 meter. Saya nggak jual mahal, bulangan aja modalnya, nggak murah, Pak, Bu, murah. Nanti buat bangun pondok. Ya kalau yang kaya, saya ingatkan sama ibu-ibu, kalau pengen ngijing kuburan harus di tanah pribadi. Kalau di tanah pemakaman umum harus minta izin. Kalau nggak minta izin, dosa malahan. Payah orang Indonesia ini nggak ngerti. Ngapling tanah kuburan dia beli kagak. Ini viralin nanti ya. Orang Indonesia ini paham maksud saya. Jangan sembarangan ngijing. Terus ada yang nanya sama saya, Ustadz, hukum asalnya ngijing itu boleh? Boleh. Satu, kalau di tanah pribadi. Yang kedua, kalau di tanah pemakaman umum tapi sudah dapat izin, boleh. Kan ada yang ngomong ngijing haram, tidak dong. Kalau ada yang mengatakan ngijing haram, Bu, lihat makam Nabi. Cuman ibu-ibu nggak bisa ngelihat ya. Yang bisa ngintip kan laki-laki. Makam Nabi, makam Umar, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikijing. Lu mengapa dikijing? Karena Nabi dimakamkan di kamarnya sendiri.
di kamar Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu ini yang masih punya suami, coba ngacung yang masih punya suami ini. Yang masih punya suami ya Bu, kalau suaminya meninggal duluan, kalau betul-betul cinta sama suami, kuburkan di kamarnya sendiri. Ya kalau memang cinta sama suami, nyontoh Aisyah. Kata ibu-ibu, sorry. Hidupnya nyusahin, mati juga tambah nyusahin, kata dia. Itu Aisyah di kamarnya sendiri. Jadi Aisyah itu tidur di samping makam. Yang namanya cinta sama suami. Gimana ibu? Mau nggak Bu Rani? Subhanallah, serem juga ya Bu. Karena kadang-kadang begini, Ustadz hidupnya cukang marah, kata dia. Ngebentak terus, mati dikuburin, sorry. Karena banyak juga Bu istri-istri itu trauma sama suami. Betapa banyak istri setelah suami meninggal nggak kawin lagi. Apa karena dia cinta sama suami? Belum tentu. Saya tanya sama rondo anyaran, Bu, janda muda. Tanya, Bu, hebat kata saya. Suami meninggal, ibu nggak mau kawin lagi, saking cinta sama suami. Bukan cinta Ustadz, kapok kata dia. Jehe kata jemogaan, kapok dapat yang kayak gitu lagi kata dia. Nggak ada jaminan saya dapat yang lebih baik. Oi, pantesan banyak janda nggak kawin lagi ya Bu, karena kapok gitu. Tapi kalau Bu Hajah Malik nggak kapok kan, tapi karena benar-benar cinta, tapi mengenang ya. Seandainya beliau belum wafat hari ini, bulan-bulan ini adalah 50 tahun. 50 tahun itu tahun emas ya, tahun emas pernikahan. Subhanallah. Mudah-mudahan saya sama Ustadz Hamam bisa begitulah. Ya kalau Ustadz Hamam nggak nambah lagi gitu. Oh badannya udah gede banget ya Bu ya. Kalau badan gede begini kasihan istrinya lah. Subhanallah. Enggak guyon. Kasihan istrinya, mesti ada yang apa serep-serepnya kan gitu ya. Allahu Akbar. Laporin aja sama istrinya nanti biar seru ya Bu. Allahu Akbar. Jadi balik lagi bahwasanya ngehol mendoakan yang wafat itu bagus, bersedekah, ngijing itu boleh, tapi harus tahu aturannya, jangan sembarangan ngijing gitu. Kecuali di atas tanah sendiri. Makanya ibu-ibu yang punya tanah lebar-lebar, harta banyak, harus punya opsi punya tanah kuburan sendiri. Jangan di TPU, nanti kalau keluarga besar meninggal ya kumpulkan di sana. Umeh saya Bu buat surat wasiat. Aku ndak pakai bahasa Ogan, pakai Arab lagi Bu. Nenek saya nggak bisa pakai tulisan Indonesia, pakai Arab. Aku dek ndak dikuburkan di tanah Jeme, aku nak dikuburkan di tanahku dewe. Kuburkan aku di kebunku, ama kebunku dijual dek keselamat kamu hang dunia akhirat. Ya orang Ogan nggak bisa ngomongnya lembut ya Bu. Dia nggak mau di tanah orang, mau di kebunnya dewe. Ya kita makamkan di kebun sendiri, nggak apa-apa. Nanti buat anak cucunya nggak bisa ngejual kebun itu Bu, karena udah disumpahin sama dia. Nanti yang urus-uruslah kebun itu, tapi kalau keluarga meninggal makamkan di situ, di tanah kita sendiri. Mau kita kijing, mau diapain, ya sah-sah saja. Kemudian termasuk juga kita ini budayanya udah terlalu modern ya. Tanah kuburan apa orang meninggal pakai apa? Papan bunga papan. Sebetulnya itu nggak ngaruh lah Bu. Kadang-kadang nyumpek-nyumpekin jalan itu ya. Kadang-kadang mohon maaf Bu, yang salah itu ahli musibah. Dia lebih terima kasih sama yang ngasih bunga papan daripada yang berdoa datang langsung. Padahal yang doanya manfaat itu yang datang loh Bu. Yang datang takziah berdoa itu, walaupun ngundang bawa amplopnya isinya cuma 5.000. Itu yang nyampe, yang manfaat. Apalagi begini, dia menyertai, menyolatkan dari mulai menghadir dari awal, dimandikan, dikafani, dia ikut menyolatkan, ikut menghantar sampai ke kuburan. Nah itu yang ngena banget, bukan yang ngirim bunga papan. Anaknya salah, difotoin yang ngirim bunga papan, mentang-mentang yang ngirim gubernur, fotoin, ucapin di Facebook. Terima kasih Pak Gubernur sudah mendoakan bapak saya. Malaikat ngomongnya apa? Pret, kata malaikat. Ya di bunga papan Bu, bukan menyepelekan, bunga papan. Yang beneran doa itu yang datang. Kadang-kadang ya Bu sampai 100 berjejer bunga papan.
sampai sepanjang jalan. Satu papan kan 500.000, gopek. Saya berhitung kalau 100 saja 50 juta, kalau saya mending duitnya daripada bunga papannya. Tapi saya nggak mengharamkan, boleh kok Bu. Boleh pakai bunga papan, tapi kita harus melihat azas manfaat. Jangan mubadir. Kalau ingin sedekah yang benar, ya sedekah. Kalau ingin berdoa, doalah secara langsung. Walaupun sholat goib ya nyampe. Daripada orang berdoa di grup WhatsApp, kan sering kan di grup WhatsApp, di Facebook, doa yang nyampe bukan yang ditulis di grup WhatsApp, bukan yang dibuat status di Facebook, tapi doa yang nyampe ketika kita nadah kepada Allah, minta ampun kepadanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang sampai. Apalagi kita membacakan surat Yasin, kemudian itu yang nyampai. Nah, ini mau masuk bulan suci Ramadan. Karena kita akan masuk bulan suci Ramadan, biasanya kita kan punya tradisi nyadran, nyekar, punggahan ya Bu ya. Datang ke kubur, kita mendoakan ahli kubur. Jangan lupa, jangan konsentrasi sama bunganya. Ibu-ibu konsentrasi sama bunga, beli bunganya itu ya Bu. Tapi lupa di kuburan baca doanya. Baca doa di kubur itu. Minimal ya Bu, bacakan Al-Fatihah. Lebih dikit bacakan Kulhu 11 kali, surah Al-Ikhlas. Idza dakhaltumul maqabir, apabila kalian semua masuk ke dalam perkuburan, masuk kuburan nih, faqra'u qul huwallahu ahad. Bacalah qul huwallahu ahad sampai akhirnya 11 kali. Jadi apabila orang masuk kuburan baca qul huwallahu ahad 11 kali, maka semua ahli kubur akan mengucap terima kasih kepada kita. Walaupun bacanya cuma di kubur yang kita ziarahi saja, cuma semua ahli kubur akan mengucap terima kasih. Banyak Bu dalil-dalil sunnahnya membaca Quran di kubur. Malahan ada sahabat bikin tenda biar gak kehujanan, dia baca Quran mau hataman, gak jadi karena dia sadar itu pemakaman. Dia mencari Rasulullah, halaktu ya Rasul, celaka saya. Ngapa kata Nabi? Saya ini membaca Quran, tapi kalau saya nggak sadar kalau itu kuburan, apa kira-kira ya Rasul penebus dosa bagi saya? Karena saya sudah membaca Quran di kubur. Senyum Nabi. Pulang kamu ke kuburan tadi, lanjutkan bacaan Al-Quranmu, karena bacaan Quranmu mendatangkan ketenangan dan keselamatan. Bahkan bacaanmu menjadi penyelamat bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Tidak ada satupun dalil ya Bu yang melarang baca Quran di kubur. Jadi kalau ada yang ngomong baca Quran di kubur bid'ah, dia yang bid'ah. Karena dia nggak punya dalil untuk melarangnya. Tapi ada banyak dalil yang menganjurkan baca Quran di kubur. Itulah hadiah terbaik untuk orang mati. Ya sebagusnya Bu kalau nyontoh sunnah Nabi 1 Jumat sekali ziarah kubur itu. Kalaupun tidak 1 Jumat sekali, ada baiknya kita jelang akhir Ramadan ini ziarah kubur, mendoakan almarhumah yang sudah wafat meninggal dunia. Nah terakhir, udah jam 11 ya. Saya ini mau berangkat ke Liwa soalnya Bu. Tolong doanya mudah-mudahan perjalanannya lancar. Allahumma amin. Terakhir, ini jelang Ramadan. Nanti kita ngaji fikih Ramadannya pas pengajian Ramadan saja ya Bu ya. Karena panjang kajiannya itu. Insyaallah Rabu depan kita ngaji pagi di bulan suci Ramadan. Cuman yang saya perlu ingatkan jelang Ramadan ini satu, seandainya Bu terjadi perbedaan puasa, ya ingat perbedaan puasa itu bukan karena ru'yah, bukan karena hisab, tapi perbedaan madhab. Karena begini, madhab di Muhammadiyah, kalau hilal 0 minus 2 derajat di bawah ufuk, itu dianggap sudah tanggal 1 Ramadan. Tapi madhab yang dipakai pemerintah, NU, Matlaul Anwar, Al-Khairiyah, Al-Wasliyah, dan rata-rata organisasi Islam di Indonesia,
minus 2 derajat belum termasuk tanggal 1 Ramadan. Di bawah ufuk. Itu sebabnya. Jadi bukan karena NU pakai ru'yat, bukan. Bukan karena Muhammadiyah pakai hisab. NU pakai hisab, Muhammadiyah pakai hisab. Terus ru'yat juga bukan pakai mata telanjang kok. Ru'yat juga pakai teropong bintang, pakai teknologi. Karena itu, karena asumsi yang berbeda. Jadi nggak bisa lagi diperdebatkan itu, udah masing-masing. Satu kekeh minus 2 derajat sudah tanggal 1. Satu kekeh minus 2 derajat di bawah ufuk tidak termasuk tanggal 1. Nah, ada kemungkinan besar hilal masih minus 2 derajat. Seandainya terjadi perbedaan puasa. Nah, pendapat yang benar bagaimana? Tak perlu diperdebatkan minusnya itu. Tidak perlu diperdebatkan asumsinya. Nabi sudah menyelamatkan kita. Apa kata Nabi? As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Puasa, Idul Fitri, Idul Adha, as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Mulai puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha wajib bersama pemerintah. Itu hadis Nabi loh. Ini pakemnya udah jelas. Makanya satu-satunya negara yang terjadi perbedaan hari raya pada masyarakatnya hanya Indonesia Raya tercinta. Karena nggak paham hadis ini. Di negara Arab nggak ada yang beda hari raya. Malah di Arab Saudi yang beda sama kerajaan Saudi dihukum pancung. Malaysia negara tetangga nggak ada yang beda hari raya. Karena ada yang berani mengumumkan beda sama pemerintah, ditangkap, dipenjarakan. Kita ini negara demokrasi. Indonesia ini negara paling demokratis sedunia internasional. Cuman menghimbau saja ibu-ibu ikut pemerintah. Kalau pemerintah yang salah, dosanya pemerintah. Ibu-ibu ditanya di akhirat nanti, ngapa kamu puasanya belakangan? Ya ikut pemerintah ya Allah. Pemerintah kamu siapa? Jokowi. Oh, dah kamu masuk surga. Jokowi tak panggil kata Allah. Jokowi yang nanggung, Pak Jokowi. Kalau benar alhamdulillah. Kalau salah nggak nanggung kita. Tapi kalau ikut organisasi, siapa yang ngejamin? Ormas kan tidak ada nasnya. Yang ada nas adalah al-jamaah. Jadi begitu. Nah terakhir kita maaf-maafan jelang bulan suci Ramadan. Karena begini, secara umum ya Bu, sholat tidak ngangkat walaupun cuman sejengkal. Bagi orang yang masih bermusuhan. Nisfu Sa'ban kemarin dosa nggak diampuni bagi orang yang bermusuhan. Puasa Ramadan tidak diterima bagi orang yang masih bermusuhan. Maka maaf-maafan satu sama lainnya, walaupun nggak bisa ketemu telepon ya Bu. Kalau nggak bisa telepon ya SMS. Tapi jangan lebay. Ketika tangan tak mampu menjabat, kaki tak mampu melangkah, lisan tak mampu berucap, mata tak mampu menatap. Stroke namanya. Nanti stroke beneran. To the point, minta maaf. Terutama dengan orang terdekat, tetangga. Suami minta maaf dengan istri, istri minta maaf dengan suami, anak kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita abai. Ridha Allah fi ridhal walidain, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua. Saya dapat nasihat sangat bagus ya Bu. Pernahkah Anda melihat Allah tertawa? Pernahkah Anda melihat Allah tersenyum? Enggak pernah kan? Kalau ingin betul melihat Allah tertawa dan melihat Allah tersenyum, buatlah orang tuamu tertawa. Buatlah orang tuamu tersenyum. Karena sama saja engkau sudah melihat Allah tertawa dan tersenyum. Jemetua, Tuhan kedua. Orang tua itu Tuhan kedua. Karena ridhonya, ridho Allah juga. Baik, demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Sebentar lagi kita akan diundi umroh. Bagi yang dapat bersyukur, bagi yang nggak dapat ya nggak usah ngambek. Tapi yang jelas kita pengajian Aisyah ini bukan karena ingin dapat hadiah, tapi karena kita mencintai taman-taman surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.